nikotinnya itu bisa diatur. Hasil bakterinya nginfeksi dan terjadilah paru-paru basah. Ngirup racun perlahan-lahan. Mengurangi biaya dan vape-nya meledak. Tidak menjaga kesehatan. Dia ngabisin duit. Yang menyebarkan penyakit. Paru-paru kita bisa jadi bronkitis kayaknya. Salah banget. Tanya-tanya nih, kan banyak banget nih ya yang beredar di lingkungan kita lah khususnya. Katanya vape itu lebih baik dari rokok, dan kebanyakan teman-teman nih beralih nih dari rokok ke vape. Emang benar gitu? Jadi memang sebenarnya vape itu diciptakan untuk metode atau alat berhenti dari rokok, atau biasa bahasa gaulnya itu nicotine replacement therapy. Jadi cara kerja si vape ini tadi bakalan mengurangi nikotinnya. Jadi si nikotin yang ada di vape ini dikurangin secara bertahap di bawah pengawasan dokter. Jadi harus ditekanin ya, di bawah pengawasan dokter. Dengan mengklaim tujuan tadi, banyak orang yang beralih ke vape nih dengan alasan pengen berhenti dari rokok tembakau. Memang mereka berhenti dari rokok biasa tadi, tapi mereka jadi ketergantungan dengan rokok elektrik atau vape. Lucu kan? Jadi sebenarnya nggak benar ya, itu hanya cuma pengalihan isu ibaratnya, tapi secara makna tetap aja berbahaya buat badan ya. Iya, harusnya sih memang bisa jadikan terapi untuk berhenti dari rokok jika di bawah pengawasan dokter. Tapi kan realitinya orang Indonesia itu memang suka ngikutin tren, jadi mereka cenderung mengikuti tren. Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak merokok jadi coba-coba merokok menggunakan vape ini tadi. Oh gitu, oke. Terus kalau dari segi kandungan nih, sebenarnya kandungannya itu emang berbeda atau sama, cuma bedanya cair. Katanya kan kalau yang vape itu hanya ya perasa-perasa biasa, sebenarnya nggak bahaya karena nggak ada kandungan nikotin. Dan kadang juga bisa milih tuh, kadang ada nikotin, kadang-kadang enggak. Iya, jadi bener ya, di vape ini nikotinnya itu bisa diatur, atau ya sama kayak tujuan tadi, bisa diatur tinggi rendahnya sesuai si pemakai. Oke. Nah, tapi ini cenderung lebih bahaya ya, karena bisa dijadikan penyalahgunaan. Bisa jadi nikotinnya itu digunakan jauh lebih tinggi dari rokok tembakau biasa tadi. Bahkan BPOM RI itu sering banget nemuin fakta bahwa label yang tertera di dalam vape itu tadi tidak sesuai dengan isi yang terkandung. Jadi nggak cuma sekali dua kali, lumayan sering ya. Seperti krim kecantikan nih misalnya. Banyak banget krim kecantikan yang mengklaim krimnya itu bisa membuat kulit jadi lebih glowing, putih dalam waktu yang singkat. Nah, di situ tertulis di label bahwa ingredient atau isinya itu hanya mengandung mungkin aloe vera dan lain sebagainya. Padahal di situ ketika kita menggunakan krimnya, kita jadi kecanduan nih. Ketika kita lepas dari krim, kita menjadi hitam, kemudian beruntusan, dan ternyata setelah diteliti krim tersebut mengandung merkuri. Nah, sama dengan vape tadi. Banyak banget kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian pada label vape. Oke, nah bener nggak sih? Emang sih pernah dengar juga katanya kalau kita nge-vape itu imbasnya ke paru-paru basah. Emang bener? Ya, jadi pernah ada penelitian nih dari Crotty Alexander, salah satu ilmuwan ataupun peneliti paru-paru di Amerika, di Boston, Amerika, yang melakukan penelitian dengan Staphylococcus aureus, jadi bakteri penyebab paru-paru basah. Nah, ini dilakukan percobaan kepada tikus. Jadi kenapa pakai tikus? Karena memang kriteria dari tikus itu hampir mirip sama manusia. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa aktivitas vaping atau orang yang menggunakan vape itu cenderung sulit membunuh bakteri penyebab paru-paru basah tadi. Nah, jadi misalnya nih, si A tidak menggunakan vape dan si B ini menggunakan vape. Nah, ketika si A ini terinfeksi bakteri penyebab paru-paru basah tadi, si A ini tidak menunjukkan reaksi atau tidak berdampak. Tapi sedangkan pada si B, karena bodyguard ya istilahnya, ketika bodyguardnya daya imun. Ya, seperti itu ya. Istilahnya di paru-parunya itu susah banget nih ngebunuh si bakteri tadi. Alhasil bakterinya nginfeksi dan terjadilah paru-paru basah, simpelnya gitu.
Oke, oh gitu ya. Oke, nah jadi sebenarnya ya kalau orang beralih ke vape itu sebenarnya hanya yang pertama buat gaya-gayaan, yang kedua berarti hanya untuk alasan dong. Sebenarnya nggak optimal. Bisa jadi gitu sih, karena Bener ya? memang banyak banget kan teman-teman kita juga yang gaya-gayaan sih, lebih ke tren, ngikutin tren gitu. Oke, nah kalau menurut kamu nih, ya, menurut kamu kira-kira kalau misalnya ada orang beralasan memang mau beralih secara perlahan, apakah dengan cara itu efektif atau lebih baik nggak usah sama sekali? Tergantung orangnya. Kalau dia bisa konsisten, walaupun jarang 1001 orang yang bisa konsisten, karena biasanya cenderung mereka udah merasa nyaman dengan si vape tadi, akhirnya mereka malah ketergantungan dengan si vape, dengan rokok elektrik tadi. Padahal nggak melulu soal nikotin, mereka itu selalu mendewakan vape itu nggak punya nikotin. Mereka juga berhasil ngindarin tar ya, tar yang ada di rokok tembakau yang dibakar itu yang bersifat karsinogenik. Padahal ada juga penelitian nih dari Food and Drug Administration yang ada di Amerika. FDA tadi itu menemukan adanya zat berbahaya yaitu TSNA namanya. TSNA, tobacco apa tuh? I forget. Tobacco Titik deh ya, gitu. pokoknya itulah namanya. Oke. TSNA ya, singkatannya itu TSNA. Nah ini itu ternyata mengandung Lactobacillus protectus, bukan ya? nah ternyata si TSNA ini dia itu merupakan bahan toksik atau racun. Kebayang nggak kalau lo ngirup racun perlahan-lahan, ya kan? Pasti bahaya. Terus ada juga nih namanya diethylene glycol. Nah ini yang bahaya banget karena dia merupakan bahan karsinogen, penyebab kanker, sama kayak tar yang ada di rokok tembakau. Memang kalian berhasil buat ngindarin si tar yang ada di rokok tembakau, tapi kalian tetap mendapatkan bahan karsinogenik lain di dalam vape itu tadi. Oke, kalau gitu sarannya apa nih kira-kira nih buat teman-teman yang mungkin sudah kecanduan merokok atau bahkan sudah ngerokok kecanduan vape atau mungkin dua-duanya? Ya, jadi bicara soal rokok vape ini tadi memang semuanya sama-sama punya bahaya. Mungkin memang kalau di vape itu asapnya cenderung tidak sebahaya dengan asap dari rokok tembakau biasa. Tapi kandungan-kandungannya bahkan sekedar baterainya pun voltasenya itu bahaya juga loh untuk kita semua. Karena nggak sedikit kasus-kasus ledakan rokok elektrik yang terjadi termasuk di Indonesia. Itu juga pernah ada di Bali. Terjadi ledakan dari rokok elektrik tadi. Kebayang nggak sih lo lagi ngerokok di kafe gaya-gayaan waktu mau ngeluarin asap di depan banyak orang rokoknya meledak, malu kan pasti. Mungkin sakit nggak seberapa ya, tapi malunya itu loh yang bisa dibayangin gitu. Jadi semoga buat para perokok atau mungkin yang nggak ngerokok tapi punya keinginan untuk mencoba vape itu tadi, semoga kalian bisa lebih sadar tentang kesehatan diri kalian. Mungkin kalian sekarang merasa baik-baik aja, sehat-sehat aja, tapi kalian nggak tahu apa yang akan terjadi 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan. Atau mungkin nggak nyampe di tahun itu kalian sudah dibunuh oleh rokok tadi. Jadi buat kalian para laki-laki yang menganggap bahwa nge-vape rokok itu keren, itu nggak banget ya guys. Menurut kita para wanita, mungkin kalian bisa pastikan ke banyak cewek atau ke banyak wanita pasti menganggap bahwa itu hanyalah tindakan membuang-buang uang dan tindakan yang ceroboh kali ya, karena menyakiti tubuhnya sendiri. Subscribe ya guys, jangan lupa subscribe, wajib subscribe itu gratis, jadi kalian gak usah malu-malu untuk subscribe. Sampean ngerokok nggak? Ngerokok, Pak? Kalau nge-vape Kemarin enggak. Enggak, Mas. nggak ngerokok. Kalau nge-vape, Enggak juga. Ngerokok kalau nge-vape, pernah nge-vape. Kadang-kadang kalau nge-vape. vape ya. Nah, pengen tahu nih kenapa sih dulu beralih dari rokok ke vape? Alasannya apa tuh? Alasannya ya mengurangi biaya pengeluaran. Oke. Karena rokok dibanding vape kan ada bedanya. Lebih murah vape.
lebih murah kan? Penasaran aja melihat teman-teman ngerokok. Penasaran. Gara-gara ingin meringankan apa? Ya rokoknya itu. Kalau saya tanya nih, hoax atau fakta? Alasan orang beralih ke vape karena mau berhenti merokok melalui vape, bener nggak? Hoax atau fakta? Fakta. 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 Kami kemarin nge-vape itu karena memang saya juga penasaran kan, pengen tahu apa benar bisa berhenti mengerokok kalau nge-vape. Tapi faktanya? Tapi faktanya enggak. Tapi kalau dari segi kesehatan, menurut sampean lebih bahaya vape atau rokok? Kalau yang saya lihat ininya sih rokok. Lebih bahaya nge-vape. Kenapa? Karena ada teman saya yang pernah mengalami insiden vape-nya meledak. Oh. Vape-nya meledak. Sehat itu lebih keren daripada Oh gitu ya. Jadi menurut sampean ngerokok atau nge-vape tuh bahaya ya? bahaya. Tahu nggak bahaya kenapa? Ya bisa rusak paru-paru sih. Oh gitu. Terus ada niatan mau berhenti ngerokok? Kalau niat sih ada, cuma nggak bisa. Menurut Mbak, cowok yang ngerokok itu keren nggak? Nggak banget. Enggak. 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 Alasannya? Karena rokok itu merusak kesehatan. Terus kerennya dari mana? Enggak keren aja. Enggak jaga kesehatan. Enggak menjaga kesehatan. Dia ngabisin duit. Kasihan kesehatannya. Karena menyebarkan penyakit, merusak polusi. Soalnya bau, kadang bajunya, napasnya juga bau. Terus itu menyebarkan virus-virus. Pokoknya sampai paru-paru kita bisa jadi bronkitis kayaknya. Jadi no. Jadi say no untuk smoker ya. Jadi salah ya mereka yang dengan bagainya nge-vape ngeluarin asap itu Salah banget. say no